yaumiddin. Yang kami hormati Ustaz Saiful Bahri selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah taklim baik yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan, insyaallah ya. Dan yang kami sayangi Mbak Dinda dan Mbak Mafila yang selalu mempersiapkan sarana dan prasarana setiap kajian pada Jumat pagi, insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa rawuh di Mushola Nurul Iman ini guna untuk menimba ilmu gitu ya, sebagai bekal dalam kita beribadah begitu ya, supaya ibadah kita itu sesuai dengan syariat Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta umat beliau yang istiqomah di jalannya, karena beliaulah nanti yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita tilawah atau murojaah dulu gitu ya. Surat An-Nasr kita awali dengan ta'awudz wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya materi ini masih tetap ibu, ini kelihatannya kok beda-beda juga. Kalau kemarin maksudnya yang hadir ya. Jadi kalau kemarin itu masalah macam-macam air ya, macam-macam air yang digunakan untuk toharo. Pada pagi hari ini yaitu cara toharo dari hadas kecil. Monggo kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahri pada Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-mudafiq li tafaqquhi fid din man ladqa bihi wasdarahu min al-ibad. Ahmaduhu abul hamdin wa akmalah wa askahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepadanya dan hamba-hamba yang bersuci. Jadi taharah atau bersuci ini adalah perkara atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik macam-macamnya, bersuci dari najis, bersuci dari hadas kecil, ataupun bersuci dari hadas besar. Semua ini adalah amalan atau ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah ancaman bagi orang yang tidak mau bersuci. Innama yu'adzibani wa ma yu'adzibani bi kabir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan, ada dua kuburan di situ, dilihat orangnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena perkara yang besar, bukan karena perkara yang agung, karena dosa yang besar, tidak. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka disiksa oleh Allah sebab mereka tidak mau beristinja, tidak mau bersuci dari najis. Jadi kalau habis BAB atau habis kencing, ya, BAK, maka wajib hukumnya untuk bersuci. Kalau tidak bersuci berarti dosa. Kalau tidak bersuci berarti dosa. Dan banyak sekali kita temukan fenomena yang amat sangat memprihatinkan yang kita jumpai di supir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat begitu sembarangannya mereka membuang hajat tanpa memperhatikan bahwasanya istinja atau bersuci dari najis itu hukumnya wajib. Tidak ada hal yang hal sepele ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hukum belajar bersuci itu adalah wajib pula. Karena apa? Kalau kita tidak belajar dan tidak tahu caranya bagaimana bersuci, maka kita akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita sebagai seorang ibu mengajarkan kepada anak-anaknya cara bersuci yang baik. Kemarin kita bahas alat untuk bersuci yang sah itu seperti apa, macam-macam alatnya. Sekarang kita masuk kepada bagaimana tohar atau bersuci dari hadas kecil. Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga kalau mau mengisi sobat di depan, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, insyaallah ya. Orang-orang yang duduk di bagian terdepan, ya, itu adalah orang-orang yang insyaallah lebih terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk bagaimana tata cara bersuci dari kecil, yang harus kita ketahui adalah apa sih hal-hal yang menyebabkan hadas kecil itu terjadi. Apa yang menyebabkan kita wajib wudu? Apa yang menyebabkan kita wajib tayamum atau istinja dan lain sebagainya. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil, yang pertama disebutkan di sini, apa saja yang keluar dari dua jalan kecuali mani atau sperma. Segala apapun, cairan maupun bukan cairan, atau dalam bentuk angin pun, kalau dia keluar dari jalur depan ataupun jalur belakang,
maka hal itu dihukumi bisa membatalkan wudu. Asal sudah lewat gawangnya. Kalau belum lewat gawangnya, kalau mas kan ada suara di bagian bawah perut kan biasanya ada ya. Pernah nggak merasakan ada suara di bagian bawah perut, tapi dia keluar dari jalan depan maupun jalan belakang, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau sudah lewat jalur gawangnya, garis merahnya, maka apapun itu dihukumi sebagai hal-hal yang membatalkan wudu kecuali satu, yaitu mati. Ini keluar, kalau masuk gimana? Ini keluar, kalau masuk gimana? Karena di zaman sekarang ada yang namanya obat, misalnya untuk ambien, dia enggak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ya. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah dia bisa membatalkan wudu atau tidak? Atau mungkin kadang kain kita nyelip ke dalam. Kain kita nyelip ke dalam. Maka dari itu, dalam hal ini para ulama membahas apakah ini membatalkan wudu atau tidak. Pernah terjadi buatan ketika jenengan kelamaan duduk atau naik kendaraan, tiba-tiba ada yang nyelip di bagian belakang, dan itu nyelipnya di dubur. Nah, ketika kita cabut, apakah itu akan membatalkan atau tidak? Jadi pertanyaannya seperti itu. Ya. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwasanya segala yang masuk asal tidak keluar maka tidak membatalkan wudu. Dengan syarat tidak bersentuhan tangan dengan area kemaluan baik depan maupun belakang. Dan mungkin pakai penghalang, selop tangan, kan sekarang sudah ada nih. Jadi memasukkannya tanpa menyentuh area tubuh. Kalaupun menyentuh tapi ada penghalang. Ya. Kalau dia masuk dan tidak keluar, maka tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau dia masuk kemudian keluar, kalau dia hanya masuk di bagian depannya saja, maka tidak membatalkan wudu. Kalau meskipun dia masuk di bagian depan, keluar dalam kondisi basah, maka bisa membatalkan wudu. Sama saja berarti keluar sesuatu dari jalan. Paham betul ini? Ini kondisi masuk. Kalau keluar otomatis batal gitu. Tapi kalau masuk bagaimana gitu? Kalau memasukkan sesuatu tanpa keluar tidak membatalkan wudu dengan syarat tidak menyentuh apapun dari area tubuh tanpa penghalang. Oke. Paham betul ini? Ya. Tapi kalau sampai dicabut keluar, misalnya membersihkan sesuatu dengan kapas, membersihkan area tubuh atau area kubur dengan kapas. Kalau seandainya kapas yang kita bersihkan mengeluarkan atau basah, maka otomatis hal itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau masih kering, kalau itu bagian depan, maka tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau memang sudah masuk bagian area dalam yang tidak kelihatan oleh mata, maka dalam konteks ini baik basah atau tidak basah membatalkan wudu. Bingung baru? Rada bingung. Yang pertama kan di sini seluruh hal yang keluar dari kubur itu membatalkan wudu, gitu? Ya. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang masuk? Ini pertanyaan juga. Bagaimana dengan sesuatu yang masuk? Maka para ulama menjelaskan kalau masuknya di bagian depan, maksudnya bagian depan ini kalau bisa dilihat dengan mata tanpa harus membuka, kan ada bagian depan yang bisa dilihat dengan mata, ya. Nah, kalau kita sentuh, kemudian tidak mengeluarkan cairan apa-apa, basah tangan kita atau
Kalau tangan kita basah berarti otomatis ya menyentuh dengan itu kan bagian dari membatalkan. Kalau menggunakan benda misalnya kapas lah ya, kapas kita sentuhkan tapi masih kering bagian depannya maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau basah membatalkan wudu. Tapi kalau bagian dalam ya, kalau bagian dalam baik basah maupun tidak basah maka mutlak membatalkan wudu. Karena ini dari hal yang keluar dari kubul maupun kubul. Jelas sampai sini ya? Lanjut ya. Selanjutnya adalah kecuali mani loh ya, kecuali sperma. Ini pengecualian. Kalau sperma itu tidak membatalkan wudu. Sperma yang keluar lewat jalur sendiri tanpa ada bantuan apapun. Paham teman-teman ini? Misalnya dengan ada foto artis dengan lihat tiba-tiba libido syahwat kita meningkat akhirnya mengeluarkan sperma. Hal ini tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Tetapi berhubungan suami istri tentunya jelas itu membatalkan wudu, baik pakai pengaman atau tidak. Baik pakai pengaman atau tidak. Atau lewat jalur onani atas masuk itu jelas juga membatalkan wudu. Paham ya? Yang kedua, tidur dalam kondisi tidak tegak. Tidur dalam kondisi tidak tegak. Maksudnya apa? Tubuh tidak menyentuh tempat duduk. Posisi seperti ini, ketika posisi tubuh tidak menyentuh tempat duduk, meskipun sudah gini, maka dianggap sebagai sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Paham ya? Tapi kalau gini masih jegluk-jegluk gini ya, kenapa dia namanya? Ngantuk-ngantuk lah ya. Maka dalam posisi tegak seperti ini dihukumi sebagai hal yang membatalkan wudu. Kenapa itu sekalian? Karena mata ini bika usahdi dalam hadis Rasulullah SAW. Mata ini sebagai pengendali dubur. Kalau mata tertutup maka dubur akan terbuka. Dalam hadisnya seperti itu. Kalau mata tertutup dubur akan terbuka. Tapi kalau kita tutup dengan duduk, otomatis tidak akan ada sesuatu yang keluar. Gitu teman-teman. Jadi al-ainu bika usah kata Rasulullah, sabda Rasulullah, mata itu adalah pengendali dubur. Kalau mata tertutup, otomatis kita tidak akan sadar apa yang keluar dari dubur karena terbuka, meskipun itu angin ataupun cairan. Yang kedua, tidur yang memang sampai menghilangkan akal meskipun dalam kondisi tegak. Dia duduk tapi sudah nyenyak sekali. Duduk sampai menghilangkan akal, nggak sadar. Batasnya apa? Dia tidak mendengar suara apa yang ada di sampingnya. Itu otomatis dia sudah hilang kesadaran. Dan hilang kesadaran ini masuk pada kategori hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi tidur dalam kondisi tidak tegak ya, dengan catatan bagian belakang itu tetap masih kalau sudah tidak menyentuh tempat duduk dan dia ngantuk tidur, maka otomatis hal itu bisa membatalkan wudu. Bisa dipahami sampai sini. Tapi kalau masih jegluk, nah ini bisa membatalkan. Maka dari itu hal yang paling harus dihati-hati adalah ketika sholat subuh. Ada orang sholat subuh nggak sadar, gitu loh. Dia nggak dengar imamnya baca apa, yang nggak dengar. Berarti sudah hilang kesadaran. Karena ada orang yang bisa tidur dalam posisi berdiri.
Jadi ketika sholat subuh ini sering terjadi kadang kita ngantuk sampai kita tidak ada sadar, maka otomatis wudhu kita batal, sholat kita otomatis juga tidak sah. Kalau saksi hutan itu sudah batal. Misalnya kan nggak sabar sebentar itu sudah batal. Kalau memang konteksnya sudah tidak sadar, maka batal. Kan sering ya. Tapi kalau memang masih mendengar, ya masih mendengar suara, kan ada gini, ya, masih gini. Tapi kalau sudah hilang kesadaran sebentar, ya, maka hal ini bisa juga membatalkan sholat. Kenapa dia bisa membatalkan sholat? Karena dia membatalkan wudhu. Hilang kesadaran itu salah satu hal yang bisa membatalkan wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya pun juga tidak sah. Ini bisa kita jadikan waspadaan di sholat subuh. Paham ya? Jadi seimut gitu. Ya. Sudah bangun kan? Langsung langsung berdiri. Sujud gak bangun-bangun langsung ikut duduk. Otomatis sholatnya sudah tidak sah. Ingat nih, ini biasanya kadang kita temukan di beberapa pesantren, ada santrinya yang sholat subuh sujudnya tidak bangun. Berarti kalau sujudnya nggak bangun-bangun, dia nggak dengar suara imam sedang takbiratul, sedang melakukan takbir, perpindahan antara sujud ke duduk misalnya, atau perpindahan antara sujud ke berdiri misalnya. Otomatis hilang kesadaran mengakibatkan batalnya wudhu mengakibatkan batalnya sholat. Paham sampai sini ya? Jadi ada dua hal kategori dari tidur ini bisa membatalkan: tidur yang tidak tegak, ya. Yang kedua, tidur yang menghilangkan akal atau hilangnya kesadaran. Batasnya, ukurannya adalah ketika telinga kita sudah tidak lagi mendengarkan suara yang ada di sekitar. Tidak perlu diteblek, ya. Suara sudah hilang, tidak bisa mendengarkan yang di sekitar, berarti kesadaran itu sudah hilang. Bisa dipahami ya? Kalau masih remang-remang ada suara keramaian, maka berarti masih belum hilang kesadaran. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal karena sakit atau mabuk. Sakit. Ada orang yang memiliki penyakit ayan yang kadang-kadang pingsan atau kadang kejang. Kejang ini bisa membatalkan wudhu karena dia adalah orang yang dalam kondisi tidak sadar. Kejang itu bisa orang sadar atau betul? Tidak sadar. Sakit, kejang, pingsan, dan sakit-sakit yang bisa menghilangkan kesadaran akan mengakibatkan batalnya wudhu. Paham ya? Kemudian mabuk yang menghilangkan kesadaran. Mabuk yang menghilangkan kesadaran. Ada orang yang mabuk tapi tidak hilang kesadarannya, maka wudhunya tidak batal. Syaratnya adalah hilang kesadaran. Di dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abir sabil dan al-ayat. Ya. Jadi jangan sampai kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Mabuk ini kalau tidak hilang kesadaran, misalnya aku minum minuman keras, karena sudah mental, dia tidak mabuk, berarti wudhunya tidak batal. Selagi tidak, kita membahas soal masalah halal haram gitu. Kita membahas soal hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun halal haram itu tentunya jelas. Kenapa? Minum minuman khamr itu adalah hal yang haram. Tapi soal membatalkan wudhu atau tidak,
syaratnya kalau dia hilang kesadaran atau kita sebut dengan mabuk. Tapi kalau mabuk kendaraan beda lagi, karena mabuk kendaraan ini masih dalam konteks kesadaran, gitu. Orang mabuk kendaraan kan cuma pusing loh ya. Masih sadar kalau diajak ngomong? Sadar. Meskipun dia dinamakan mabuk kendaraan, tapi masih dalam konteks kewarasan, masih sadar. Tapi kalau orang minum minuman khamar, tentunya dan hal ini bisa menghilangkan kesadaran. Ataupun ada orang mabuk tanpa minum minuman khamar, dia makan sesuatu akhirnya mabuk, ada nggak? Ada. Dan tetap hal itu juga bisa membatalkan wudu. Maka apa dulu ada itu orang yang makan kerupuk apa gadung ya, kerupuk gadung sehingga mabuk, hilang kesadaran, ngeliat ini, akhirnya nggak sadar. Ya. Kalau nggak disiram pakai air nggak sadar. Dan ini pun juga bisa membatalkan wudu, karena syaratnya adalah ketika hilang kesadaran. Bagi orang yang memang tadi mabuk. Kalau tidur ada dua kemungkinan, keluarnya sesuatu dari jalur belakang ataupun depan, atau bisa jadi hilang kesadaran. Paham dia sampai sini? Insyaallah. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit dengan yang bukan mahram. Ini menjadi hal yang mungkin agak berat kita tinggalkan, karena memang kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit suami ataupun istri itu dihukumi sebagai hal yang membatalkan wudu. Karena suami atau istri kita itu bukan mahram dalam konteks ini. Mahram itu artinya wanita atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Sedangkan istri ataupun suami itu boleh dinikahi atau bukan? Boleh. Kalaupun talak, boleh kembali rujuk atau enggak? Boleh kan? Ya. Maka dari itu Imam Syafi'i menyebutkan menyentuh suami ataupun istri tanpa penghalang, baik menimbulkan syahwat atau tidak, akan menjadikan wudu kita batal. Ada cerita yang unik. Istrinya NU, suaminya Muhammadiyah. Godain suaminya, ayo, Afan, godain istrinya, ya. Karena di Muhammadiyah persentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tapi di Syafi'i yang mayoritas dipegang oleh orang-orang Nahdliyin itu membatalkan wudu. Ada yang kebalik, perempuan yang Muhammadiyah, laki-lakinya NU misalnya. Jadi dibuat bionan. Jadi menyentuh wanita ataupun laki-laki yang bukan mahram, maka hal ini tanpa adanya penghalang. Kalau seandainya ada penghalang meskipun tipis, tetap tidak membatalkan. Tapi kalau memang tangan sama tangan, kulit sama kulit, maka otomatis membatalkan. Kecuali kalau menyentuh matanya atau giginya, karena gigi itu bukan kulit. Asal yang disyaratkan di sini adalah kulit. Menyentuh kulit orang yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Kecuali kalau anak kita itu dia mahram kita. Kalau suami istri ini, kalau dalam mata Syafi'i bukan mahram dalam konteks ini. Persentuhan berarti membatalkan. Panjenengan beribad aman-aman boten? Kayaknya masih aman ya, sentuhan suami istri. Ada aman, ada yang tidak ya. Jadi begitu juga menyentuh anak yang belum balik itu membatalkan wudu. Anak kecil maka tidak membatalkan wudu. Yang masih kecil
kecil dan belum balik. Tapi dalam konteks ini mazhab Syafi'i memberikan batasan ketika mumayyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk, maka hal ini bisa membatalkan wudu. Tapi kalau anak kecil yang memang masih lugu, tidak tahu apa-apa, kalau kita sentuh pun tidak akan membatalkan wudu. Paham sampai sini ya? Insyaallah. Kemudian yang kelima, menyentuh kubul. Kubul itu berarti kemaluan depan dan kemaluan belakang tanpa adanya penghalang. Itu juga membatalkan wudu. Baik kita sentuh punya kita sendiri maupun kita sentuh punya orang lain, juga membatalkan wudu. Nah, dalam konteks ini pengecualian yaitu menyentuh kemaluan binatang atau menyentuh kemaluan anak kecil. Jadi habis nyeboin anak yang belum balik itu tidak membatalkan wudu. Cukup mensucikan dari najisnya saja tanpa untuk mengulang wudunya, karena wudunya tidak batal. Karena nopo? Karena anak kecil yang belum balik tidak terjatuhi hukum. Rufi al-qalamu an salatin anis sobihi hatta yahtalima. Ini mungkin banyak sekali yang menganggap bahwasanya habis nyepokin itu harus wudu lagi. Sedangkan menyentuh anak yang masih balita atau anak kecil yang belum balik, dalam hal ini baik kubul maupun duduk tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah balik, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, tentunya ini bisa membatalkan wudu. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan hadas kecil. Lanjut ya. Jam 8.40 sudah. Oke. Masya Allah. Baru pembahasan ini cepat banget. Nah, cara penghalang dari hadas kecil yang pertama yaitu dengan wudu. Sebenarnya yang harus kita ketahui adalah syarat-syarat wudu juga. Ada ada beberapa syarat berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Ya. Di sini disebutkan ada 3 syarat untuk berwudu. Sebelum wudu itu harus memenuhi syarat ini. Kalau sebelum wudu syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka wudu tidak sah. Yang pertama apa? Islam. Yang pertama apa? Islam. Orang non-muslim wudunya tidak sah. Jadi tahu kan? Sepakat ya? Kalau yang insyaallah. Yang kedua, balik. Orang balik, orang yang belum balik, wudunya tidak sah. Kalaupun dia wudu ya mungkin dalam konteks latihan. Jadi kalau sholat kan juga hitungannya sholatnya juga tidak memenuhi syarat misalnya gitu kan. Tapi dalam konteks latihan ya tidak masalah. Tapi dalam hukumnya kita bahas hukumnya mungkin. Kita bahas hukumnya, hukum wudu bagi anak kecil itu tidak memenuhi syarat sahnya wudu karena dia tidak atau belum balik. Atau orang gila yang wudu, maka pun wudunya juga tidak sah karena dia tidak berakal. Kemudian syarat yang ketiga, tidak adanya penghalang, baik penghalang yang secara nyata atau penghalang yang tidak nyata. Penghalang yang nyata adalah adanya penghalang yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit yang wajib untuk dibasuh. Paham betul? Paham betul ini? Penghalang yang nyata yang kita maksud adalah adanya penghalang
yang menghalangi sampainya air pada kulit yang wajib dibasuh saat wudhu. Wajah, tangan, rambut, ataupun kaki. Misalnya kan kita pakai bedak tebelnya 1 cm gitu kan. Dan sehingga apa? Mengakibatkan air yang kita guna saat kita basuhkan ke muka tidak sempurna, tidak menyentuh kulit, maka wudhunya juga tidak sah. Atau kita menggunakan teks yang mana ini bisa menjadi penghalang sampainya air, maka ini juga bisa menjadikan wudhu kita tidak sah. Atau mungkin ada kotoran di sela-sela kuku kita. Nah, kotoran ini kalau memang berasal dari kotoran eksternal, ada kotoran pasir misalnya, ataupun kotoran habis masak misalnya, yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam sela-sela kuku ini, maka juga bisa menjadikan wudhu kita tidak sah. Kecuali kotoran yang diakibatkan bekunya keringat. Kan kadang kita sudah membersihkan, tapi masih ada kotoran putih-putih ya. Itu dihasilkan dari kotoran keringat yang membeku. Maka dalam konteks ini Syekh Zainuddin Al-Marbari menyebutkan kalau kotoran seperti ini maka dimaafkan. Paham? Jadi dipastikan bagian-bagian wudhu itu tidak ada penghalang sampainya air ke sana. Entah itu karena faktor lipstik atau bedak ataupun kuteks ataupun tato dan lain sebagainya, ataupun semir rambut ya, dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Kemudian penghalang secara yang tidak terlihat, haid, nifas. Ya, orang yang haid dan nifas maka ini memiliki penghalang untuk wudhu. Orang haid dan nifas tidak sah wudhunya. Ini ada karena terbiasa wudhu. Jadi saat haid pun juga wudhu, gitu. Padahal wudhunya pun tidak sah. Karena apa? Karena syarat sahnya wudhu tidak terpenuhi. Dengan haid atau nifas tidak perlu untuk wudhu. Kalau memang mau mandi, silakan mandi. Tidak perlu untuk wudhu. Paham ya? Karena haid dan nifas ini menjadi penghalang syarat sahnya wudhu. Ini berkaitan dengan syarat sahnya wudhu. Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita wudhu. Sedangkan rukun yaitu hal-hal yang harus dipenuhi saat melakukan wudhu. Apa rukun-rukun wudhu? Yang pertama adalah niat saat membasuh muka. Bukan niat saat mengambil air, tapi niat saat membasuh muka. Kalau mengambil air, maka ini bukan dalam kategori ini niat. Hanya sebagai permulaan niat. Dan para ulama sepakat an-niyatu muqtarinatun bil amal. Niat itu selalu membersamai awal permulaan ibadah. Ibadah yang pertama dalam wudhu adalah membasuh muka. Adapun kumur-kumur, istinsyak ataupun istinsar dalam hal ini tidak diwajibkan kecuali kalau panjenengan memegang mazhab Hambali, hukumnya wajib. Kumur wajib, istinsyak juga wajib. Kalau mazhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i, istinsyak ataupun kumur tidak wajib. Maka dari itu mahal niyahnya, tempat niatnya itu saat membasuh muka. Niatnya pun bebas panjenengan, yang penting ada ta'yin, ada penentuan niat untuk wudhu selesai. Karena niat ini penting. Kalau jenengan tidak niat, wudhunya tidak sah. Gitu loh. Iya. Karena ini kadang kita teledor, wudhu hanya sekedar wudhu, tidak menyertakan
niat. Kalau wudu tanpa niat maka tidak ada innamal a'malu binniyat, karena segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dengan mandi, kalau niatnya mandi junub maka akan mengangkat hadas besar. Tapi kalau dengan mandi saja maka hadas besar akan tetap. Maka dari itu penting dalam konteks niat ini. Penting banget ya. Adapun lafadznya, adapun tempatnya itu di dalam hati. Dan dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk apa? Untuk dilafadzkan, untuk memancing. Sunnah saja hukumnya. Sunnah. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi yang berniat dalam hati. Niat untuk mengangkat hadas kecil, selesai. Dan posisi niat ketika saat yang kedua membasuh muka atau wajah. Tentunya jenengan sudah tahu batas-batasannya bagaimana. Dari tumbuhnya rambut bagian atas sampai ke dagu. Kemudian kalau bagian samping berarti dari telinga ini, dari apa ini namanya? Daun. Kalau dari telinga berarti sini juga. Ini apa? Anak telinga gitu. Namanya anak telinga. Oh gitu. Ya pokoknya sesuai dengan bahasa panjenengan lah. Dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Kalau sampai jalan dibasuh kan gitu. Enggak. Jadi dari apa ini ya? Ya pokoknya kalau jenengan bahasakan berarti anak telinga lagi. Anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Kemudian bagaimana kalau orang yang memiliki jenggot? Maka dalam konteks ini kalau jenggotnya tipis maka wajib menyentuh kulit. Tapi kalau jenggotnya tebal maka tidak wajib menyentuh kulit, hanya menyela-nyela saja. Paham ya? Adalah menyentuh kulit wajah. Nah, kecuali kalau ada penghalang misalnya tebal, maka tidak perlu untuk langsung apa gitu. Ini agak memberatkan. Tetapi kalau seandainya tipis, maka cukup, maka wajib hukumnya tetap menyentuhkan air ke kulit yang ada di dagu sini yang terhalang dengan awal jenggot. Paham nih sampai sini? Membasuh muka. Apakah wajib 3 kali? Tidak. Diwajibkan hanya 1 kali, tapi disunahkan 3 kali. Kalau memang 1 kali sudah semuanya terbasuhkan, ya, maka dalam konteks ini sudah menunjukkan kewajiban membasuh muka. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kembali kepada pembahasan yang dulu, yang pertemuan pertama, air yang jatuh dari basuhan wajib pertama ini dianggap sebagai air musta'mal. Paham ya? Dianggap sebagai air musta'mal, air yang memang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Lafadznya adalah membasuh itu ya. Jangan mengusap. Lafadznya itu membasuh, jangan mengusap. Perbedaan antara membasuh dan mengusap itu jelas berbeda. Kalau membasuh ada air yang mengalir di bagian yang kita ingin basuh. Muka misalnya kita alirkan air itu ke muka. Tapi kalau mengusap, air yang ada di tangan kita usapkan ke wajah. Ini namanya mengusap. Kalau hanya mengusap maka wudunya tidak sah. Kalau hanya sekedar mengusap. Syaratnya adalah di dalam Al-Quran, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Makna membasuh itu adanya aliran air di atas kulit yang ingin kita basuh. Tapi kalau cuma
kemudian kita usapkan gini, maka tidak dihukumi sebagai membasuh tangan. Tidak dihukumi sebagai membasuh tangan. Yang dimaksudkan adalah membasuh, bukan mengusap. Paham di sini? Yang dimaksudkan adalah membasuh, bukan mengusap. Sampai siku, ya batasnya sampai siku. Kalau pun mau lebih silahkan. Kalau mau lebih silahkan. Dan ini sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bagian-bagian dan wudhu itu akan memberikan cahaya kelak di yaumil qiyamah. Misalnya kalau kita lebihkan dari siku sampai sini, maka sini sampai sini yang akan menyala. Ibaratnya kan gitu. Oke. Tapi kalau cuma sini, berarti yang sini yang belang, gitu kan? Ini hitam, ini putih. Allah Allah. Seperti itulah yang disampaikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Apakah wajib kulit? Tidak. Karena rambut itu bagian dari kepala. Rambut ini bagian dari kepala, kemudian. Rambut ini bagian dari kepala, kemudian. Oke, berarti misalnya dengan pakai jilbab, pakai hijab. Kalau ingin mengusap rambut cukup ambil air, namanya mengusap kan ya. Langsung aja usapkan ke bagian rambut depan, selesai insyaallah. Karena sudah memenuhi syarat mengusap dan tidak wajib keseluruhannya. Kecuali kalau panjenengan memakan mazhab Hambali lagi, maka wajib membasuh seluruh kepala. Kalau rambutnya sampai bawah, berarti jadi rambutnya wajib dibasahi. Karena rambut bagian dari kepala. Karena rambut bagian dari kepala. Paham sampai sini ya? Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hanya sebagian saja. Hanya sebagian saja. Tidak perlu sebagian itu setengah, enggak. Yang penting bagian dari kepala itu kita basuh. Misalnya bagian depan, ataupun kita karena rambutnya panjang, kita ambil rambut yang itu kita basahi. Insyaallah itu sudah memenuhi sebagai mengusap sebagian kepala. Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki hingga mata kaki ini menjadi kewajiban, syarat atau rukun ya, yang wajib dipenuhi saat wudu. Syaratnya selanjutnya adalah tartib. Selanjutnya adalah tartib. Tartib ini adalah urutan. Kalau nggak urut maka batal. Misalnya habis basuh muka, basuh kaki, maka batal wudunya. Habis muka wajib tangan. Habis tangan wajib sebagian rambut. Habis sebagian rambut wajib kaki. Adapun telinga itu tidak bagian dari kewajiban. Dia hanya sunnah. Dia hanya sunnah. Bukan hanya, dia adalah sunnah. Misalnya kalau punya pelengannya, dia itu sunnah. Telinga ini sunnah. Tidak dibasuh pun tidak masalah, karena hukumnya sunnah. Paham ya? Syarat tartib ini wajib, karena di dalam Al-Quran ayatnya seperti itu. Lakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ma'arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah tartibnya. Kalau sampai berbeda tartib maka batal. Terus sebenarnya ada syarat yang melanjutkan, tapi rukun yang melanjutkan, tapi hanya khusus untuk yang haid, orang yang daimul hadas. Yaitu syarat orang yang bukan haid ya, istihadhah. Ya. Karena istihadhah ini wajib sholat. Kalau wajib sholat wajib wudu. Syarat untuk daimul hadas, orang yang selalu berhadas, misalnya ataupun orang yang sakit resesen, tahu ya, yang selalu keluar kencing
ataupun dan lainnya, maka syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat selanjutnya adalah syarat mualah, langsung, tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Misalnya habis basuh muka, air habis dulu, misalnya, atau habis basuh muka tiba-tiba melihat wajahnya gosong, kabur benerin wajah itu, maka untuk yang dari mulhadas maka itu bisa membatalkan wudu. Paham ya? Bagi yang selalu istihadah, yang selalu berhadas, itu bisa membatalkan wudu. Tetapi bagi yang tidak dari mulhadas maka tidak membatalkan wudu. Misalnya ya tadi, dengan membasuh muka tinggal main, tinggal main, ya, tinggal masak gitu. Kemudian habis masak melanjutkan mengusap sebagian kepala dan kaki, maka itu boleh. Boleh. Karena tidak ada syarat untuk mualat, tidak ada syarat untuk yang mewajibkan langsung. Tidak ada syarat untuk yang mewajibkan langsung. Misalnya dengan wudu baru membasuh muka, kok anaknya nangis, dengan tinggalkan wudunya, dengan tenangin dulu anaknya, kemudian dengan lanjutkan wudu tanpa mengulangi dari awal, maka tetap wudunya sah. Sampai sini paham ya? Jadi tidak harus, meskipun wajahnya sudah kering, tapi wudu yang seperti itu yang belum sempurna tentunya tidak bisa digunakan untuk sholat, gitu ya, karena belum sempurna. Tapi kalau kita lanjutkan maka akan menjadi sempurna. Karena di sini syaratnya hanya tartib. Nah, syarat yang selanjutnya mualat atau langsung itu bagi yang tadi kita syaratkan adalah orang yang selalu berhadas, orang yang istihadah, orang yang punya penyakit tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini diwajibkan langsung, tidak boleh ada jeda. Maksudnya langsung itu apa enggak? Setelah wudu langsung mengerjakan sholat itu Ustaz? Betul. Enggak. Berarti jedanya bisa biasanya kalau wudu itu kan nggak mungkin ini langsung ditinggal gitu Ustaz. Biasanya kan langsung semuanya baru. Itu biasanya ya. Bahkan konteks ini dalam dengan mandi wajib. Misalnya, saya kembalikan kepada hal yang sederhana saja. Mandi wajib itu tidak ada langsung, tidak diwajibkan langsung. Misalnya dengan cicil. Jadi jenengan ketika malam berhubungan badan dengan suami kita cicil rambutnya dulu biar tidak kelihatan keramas waktu pagi. Biar tidak kelihatan keramas waktu pagi. Kita basuh dulu, kita basuh dulu kepala. Bangun pagi langsung kita tinggal melanjutkan leher sampai kaki. Itu boleh. Jadi itu boleh. Kecuali kalau habis membasuh kepala jenabat lagi misalnya, berhubungan lagi, maka tetap batal dari awal. Baru dengar kayak. Jadi syarat mualat ini hanya diwajibkan bagi yang daribul hadas. Jadi yang langsung tadi. Jadi misalnya ya tadi saya ulang, ketika wajahnya sudah kering misalnya, membasuh wajah kemudian ditinggal ngomong anaknya, asal tidak kentut ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ketika nanti ingin wudu melanjutkan maka tetap sempurna. Paham ya? Misalnya ini misalnya kalau memang kan bisa jadi karena airnya tinggal sedikit dibungkit. Wah, kalau kita gunakan basuh muka lagi tidak akan cukup misalnya. Dalam konteks seperti ini kan butuh adanya solusi kan gitu. Ya ternyata dari mualat itu kalau bahasa Jawanya nuli-nuli itu
langsung dari habis muka langsung tangan, dari tangan mengusap sebagian kepala, dari sebagian kepala langsung membasuh kaki. Nah, syarat ini tidak wajib. Syarat langsung ini tidak wajib. Jadi kan silakan. Tetapi kalau habis basuh muka tidur, maka tetap tidur ini membatalkan wudu, betul? Membatalkan wudu. Tapi kalau masih melakukan aktivitas yang sifatnya tidak menyebabkan hadas kecil, maka tetap wudunya bisa dilanjutkan dan tidak perlu mengulang dari awal. Dan tidak perlu niat dari awal. Misalnya melanjutkan wudu saja. Allah a'lam. Ini yang saya ketahui. Ya. Paham ya? Ini belum tayang ya. Paham ya sampai sini, Ibu? Bisa dibagi? Ini maksimal jam berapa nih? 9:30 gitu kan? Kita lanjutkan. Tayamum. Ini untuk wudunya nih, Ibu. Ini untuk wudu. Jadi ini adalah rukun-rukunnya. Adapun yang selain itu adalah sunnah. Yang dengan ketahui dari membasuh telinga, kemudian kumur-kumur dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Kemudian masuk kepada cara taharah dari hadas kecil. Ketika tidak ada air, maka solusinya adalah tayamum saat tidak ada air. Dan ternyata tayamum juga bukan hanya saat tidak ada air saja. Di sini disebutkan cara tayamum yang pertama adalah adanya udur karena sakit atau safar. Misalnya sakit ini air dingin, airnya di puncak itu terlalu dingin, sehingga kalau kita gunakan bisa mengakibatkan kita pingsan atau bahaya bagi tubuh kita. Maka dalam konteks ini bisa menggunakan tayamum atau tubuh sebagai solusinya. Paham ya? Kemudian safar, bepergian. Nah, bepergian ini bisa bisa menjadi syarat pemboleh orang untuk melakukan tayamum. Misalnya dia bepergian menggunakan bis yang tidak bisa berhenti, padahal harusnya bisa berhenti kan gitu ya. Harusnya bisa berhenti dan bisa menggunakan air. Airnya ada, cuma tidak bisa berhenti karena safar. Maka dalam konteks ini bisa menggunakan debu sebagai wasilahnya. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah masuknya waktu sholat. Tayamum itu hanya sah saat dilakukan ketika masuk waktu sholat. Kalau panjenengan tayamum untuk sholat duhur, tapi tayamumnya sebelum masuk sholat, maka tayamumnya tidak sah. Jadi ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, ataupun duhur dan baru diperbolehkan untuk melakukan tayamum kalau memang tidak ada air atau ada halangan yang lain yang membolehkan tayamum. Jadi syaratnya harus masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat ini kalau seandainya terjadi kasus misalnya dengan sholat dengan menggunakan tayamum karena faktor tidak ada air. Tiba-tiba ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika sujud turun hujan, maka sholat panjenengan batal. Wajib mengulang dengan wudu. Ini bagi yang mukim. Kalau tidak mukim ataupun musafir kita sebutnya, maka tidak batal. Tetapi kalau sebelum takbiratul ihram, kalaupun dia musafir atau mukim, tetap hukumnya batal. Tapi kalau saat sholat, bagi yang mukim batal saat
kita turun hujan, bagi yang musafir tidak batal, boleh melanjutkan, tetapi tetap disunahkan kalau bisa dibatalkan dan menggunakan air. Nah, bagaimana kalau seandainya turun hujannya habis sholat? Kalau habis sholat selesai, tidak perlu untuk dibahas. Ya, tidak perlu untuk mengulang mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya dengan menggunakan wudu. Paham sampai sini ya? Ya. Ini berkaitan dengan masuk waktu sholat. Yang ketiga yaitu mencari air. Ya, kalau tidak ada air di rumah kita, maka wajib mencari air. Bukan karena tidak ada air di rumah kita kemudian langsung tayamum. Misalnya pompanya macet, nggak ada air, ya bisa tayamum, padahal di tetangga masih ada air, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Jarak yang perlu ditempuh adalah 2,5 kilo untuk mencari 2,5 kilo. Jadi harus nyari di desa sekitar misalnya. Kalau dalam jangka 2,5 kilo ini sudah ketemu, boleh tayamum. Tapi kalau kita yakin, misalnya kan gini, ini adalah airnya curah daripada yang di samping. Sini desa ini aja kekeringan, apalagi desa samping seberang. Maka kalau kita yakin, maka tidak perlu untuk mencari. Kalau kita yakin, desa misalnya desa ini namanya apa? Karang Indah ya? Karang gitu ya. Desa Karang ini sumber airnya itu banyak. Tiba-tiba terjadi kekeringan. Sedangkan di sumber airnya tidak banyak. Misalnya terjadi kekeringan di desa Karang, otomatis desa samping juga akan kekeringan kan gitu ya. Otomatis gitu. Maka saya yakin tidak ada lah di sekitar sini. Karena yang paling sumbernya paling kuat itu di sini. Maka tidak perlu untuk mencari. Kalau yakin seperti itu. Tapi untuk musafir, ya, misalnya jenengan bepergian di sebuah desa, dan di situ tidak ada air, maka wajib dengan jarak sekitar 150 meter. 150 meter bagi musafir. Tapi bagi yang mungkin tadi berapa? 2,5 km. Berbeda nih. Karena ada udzur yang tadi disebutkan yaitu musafir. Ya, dari dia berhenti sampai tempat tujuan tadi. Kalau 150 meter sudah tidak ada air, ya sudah. Atau mungkin ada yang ngasih tahu, di sini airnya habis, Mbak. Di sini airnya sudah tidak ada. Ya udah, penduduk desanya udah ngasih tahu kok. Ya udah kita tayang, enggak perlu kita cari-cari. Enggak lah, saya mau tetap nyari gitu misalnya. Enggak perlu. Kalau sudah penduduk desa sudah ngasih tahu. Paham ya? Jadi ini soal mencari air. Kemudian dilanjutkan tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air ini banyak. Misalnya ada air di sana. Ada air di sekitar 1 kilo. Tetapi kita takut barang kalau kita tinggalkan bisa hilang, nggak ada yang jagain. Maka dalam konteks ini boleh tayamum. Paham ya? Karena tidak bisa menggunakan air dalam konteks ini. Di sini itu malingnya banyak misalnya. Ya, tapi bisa jadi mungkin, misalnya ada musuh di sana. Dia di rumah, tiba-tiba ada wabah taun. Wabah apa namanya? Taun. Misalnya virus apa namanya? Covid. Yeah. Itu bahaya kalau keluar dan di rumah tidak ada air. Bagaimana solusinya? Ya tayamum di rumah karena ada wabah yang mematikan. Paham tadi? Misalnya air
musuh. Musuh ini bukan karena perang sama tetangga loh ya. Bukan masalah perang sama tetangga gitu kan. Hanya ada air di si A, tapi habis berantem sama si A. Ya udahlah tayamum saja. Bukan seperti itu kan? Bukan seperti itu. Musuh di sini adalah musuh yang bisa membahayakannya nyawa. Kalau cuman habis bertengkar adu mulut ya apa ya, mohon berbaik ya agar nanti dapat air. Kalau butuhnya terhadap air, misalnya hanya ada air untuk minum, tidak cukup untuk yang lainnya, ya sudah, maka boleh tayamum. Hanya ada air untuk minum kita dan untuk minum kambing misalnya, maka dalam konteks ini boleh tayamum. Atau ada air hanya untuk bersuci misalnya, maka dalam konteks untuk membersihkan najis misalnya, dalam konteks ini maka diperbolehkan tayamum. Selanjutnya menggunakan debu yang suci, dan tidak boleh debu yang berasal dari sesuatu yang najis. Misalnya bakaran kotoran kandang, kemudian nyiprat kita pakai untuk wudu, kita pakai untuk tayamum, maka dalam konteks ini tidak sah, karena dia bukan debu yang suci. Ini debu yang suci sekaligus mensucikan. Maksudnya apa? Boleh nggak kita tayamum pakai tepung? Nah, nggak boleh. Tepung meskipun nanti debu yang bercampur dengan tepung, maka tidak boleh digunakan tayamum. Ataupun debu yang bercampur dengan batu bata, maka tidak boleh digunakan tayamum. Harus debu yang suci dan mensucikan. Yang selanjutnya adalah fardunya tayamum. Yang pertama adalah niat. Niatnya tayamum ini beda dengan niatnya wudu. Harus ada niat. Saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Ini niatnya yang khusus untuk tayamum. Karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum tidak bisa mengangkat hadas baik kecil maupun besar. Maka dari itu ketika ada orang yang tayamum untuk sholat zuhur, ketika masuk sholat asar tayamum lagi, wajib tayamum lagi. Kecuali kalau memang tayamumnya untuk sholat zuhur, kemudian dia ingin sholat sunnah, maka diperbolehkan. Tapi kalau tayamumnya untuk sholat sunnah dan dia lakukan untuk sholat wajib juga, maka tidak boleh. Kalau niat tayamumnya untuk sholat sunnah, maka hanya berlaku untuk sholat sunnah. Kalau untuk sholat fardu, hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Kalau sholat sunnah monggo sak kapoke. Kalau sholat fardu wajib satu. Jadi setiap perpindahan sholat maka wajib tayamum. Misalnya dengan kodok sholat. Kodok berbagai macam sholat, maka setiap sholat itu wajib tayamum. Paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian niat diperbolehkan untuk sholat. Itu niatnya dalam hati. Niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Karena tayamum ini tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian mengusap muka. Ingat, mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh muka berarti menaburkan debu ke muka. Bukan seperti itu. Jadi ngambil pasir segenggam kemudian dipuleskan ke muka. Enggak. Jadi apa? Jadi mengusap, mengambil debu, dipukul, ditiup, kemudian baru diusapkan. Nah, niat tayamum ini letaknya adalah saat membasuh muka. Ada yang berpendapat saat
membasuh muka. Ini niat tayamum. Nah, kemudian mengusap muka atau wajah. Kategorinya batasannya sama dengan sunnah, wajibnya 1 kali. Kalau memang 1 kali tidak terpenuhi maka 2 kali. Mengusap kedua tangan hingga siku. Mengusap kedua tangan hingga siku. Nah, saat tayamum maka cincin wajib dicopot. Cincin wajib dicopot karena ngapunten, debu itu tidak seperti air. Kalau jenengan basuh usap di atasnya, kira-kira debunya masuk ke dalam atau tidak? Tidak mungkin. Maka wajib untuk dicopot, kemudian baru diusap. Ya. Paham ya? Jadi gelang ataupun cincin yang melekat wajib dicopot saat tayamum. Karena apa? Karena debu sama air itu berbeda. Kalau air bisa meresap, tapi kalau debu tidak bisa. Kemudian ya ini adalah syarat rukun-rukunnya tayamum ya. Yaitu menggunakan debu yang suci. Bisa dibagi sampai sini? Istinja. Jadi istinja ini maksudnya adalah membersihkan najis yang keluar dari kubur dan bubur. Ya. Ketika BAB atau BAK istinja. Istinja bisa dengan menggunakan 2 hal, air atau batu. Ya. Soal nanti tisu nanti mengibaratkan pada para ulama menyebutkan ada batu yang secara nyata, ada batu yang syar'i. Nah, nanti syar'i ini bisa mengkiaskan atau mencari hal-hal yang sama dengan batu. Misalnya daun yang kering atau tisu yang kering dan lain sebagainya. Makanya dari itu syarat istinja dengan menggunakan batu ini juga berlaku bagi yang lain. Ya, menggunakan 3 batu. Ini dulu kalau sawah, ya di sawah tidak ada air, biasanya kalau habis buang air kecil atau buang air besar itu pakai batu. Musapnya pakai batu. Gitu benar? Enggak pernah punya sawah ya. Kalau dulu saya pernah, soalnya dulu saya biasa main di sawah ya, yang jauh itu. Jadi kalau malas pakai air, enggak, karena harus jauh, maka ngambil batu diusapin ke bagian tersebut. Ya. Syaratnya yang kedua, najis yang keluar tidak kering. Meskipun pakai tisu, kalau najisnya kering maka tidak bisa mensucikan. Ya. Kan biasanya yang ada di kamar mandi itu adanya tisu kering, kan ya? Tisu kering. Maka dalam konteks ini ngapunten berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau najisnya itu sudah kering. Kalau sudah kering maka wajib menggunakan air. Ya. Yang ketiga, najis tidak boleh pindah dari tempat keluar. Kalau BAB-nya nyiprat kemana-mana misalnya, tidak boleh pakai tisu. Tidak boleh pakai tisu. Tidak boleh pakai tisu, wajib menggunakan air. Kecuali, jadi yang diperbolehkan adalah bagian yang keluar, tempat keluar tadi, tempat keluarnya najis tadi. Kalau sudah nyiprat misalnya kan gitu, maka tidak boleh pakai tisu. Misalnya ngapunten mencret gitu kan ya. Iya kan ya? Kan bisa jadi. Akhirnya apa? Kotorannya nyiprat kemana-mana. Maka dalam konteks ini wajib menggunakan air. Tidak bisa menggunakan tisu kering. Kemudian najis tidak berpindah dari tempat keluar. Ya, tadi saya sebutkan ya. Tidak nyiprat kemana-mana. Tidak berpindah. Ya. Kemudian
najis yang keluar tidak terkena najis yang lain seperti bercampur dengan darah. Ya. Hanya memang murni najis kalau memang BAB berarti kotoran BAB, ataupun kalau seandainya kencing berarti kotoran kencing. Kalau bercampur maka tidak bisa menggunakan air. Paham ya? Atau benda suci ya, yang sifatnya basah selain dari keringat, misalnya kecampur dengan minyak ya, atau kecampur dengan yang lain lah gitu, yang sifatnya basah. Tapi kalau keringat maka tetap boleh. Kemudian selanjutnya adalah dengan batu yang suci dan tidak sesuatu yang dimuliakan. Ya, misalnya kertas yang ada tulisannya, ini tidak boleh. Harus kertas yang putih polos. LKS anak dipakai untuk bersuci, nggak boleh. Karena LKS ini adalah buku yang dimuliakan. Ya. Atau pakai hal-hal yang sifatnya najis, tulang apa namanya, tulang sapi atau apa, ini tidak boleh. Ya. Atau pakai keramik misalnya, nggak boleh. Harus bisa mensucikan najis. Ya. Karena hal-hal yang licin itu tidak bisa mensucikan najis. Nggak bisa loh ya. Karena ada model tisu yang kering, ada model tisu yang halus, ada model tisu yang kasar. Dan model tisu yang halus ini harus diperhatikan, kira-kira bisa membersihkan atau tidak. Ya. Biasanya yang ditaruh di kamar mandi ini adalah model tisu yang kasar, yang rontok kasar, gitu. Biasanya tisu dapur. Ya mau alam ya, kayak tisu apa gitu. Jadi gitu. Batunya bisa membersihkan. Karena boleh nggak istinja menggunakan tisu basah? Boleh, asal tisunya tidak berminyak. Nah, kalau sudah bercampur maka tidak boleh. Kalau sudah ada parfumnya maka tidak boleh. Gitu? Biasanya hampir saya temukan setiap tisu basah itu ada aromanya. Kalau sudah ada aromanya berarti dia air yang suci tapi tidak mensucikan. Oke. Ini bisa diperhatikan bagi ibu-ibu yang membersihkan bayi pakai tisu basah. Najisnya tidak bisa terangkat. Kalau digendong saat sholat berarti sholatnya membawa najis dan tidak sah. Gak apa-apa kalau pakai kapas dikasih air. Gak apa-apa kalau dikasih kapas, kan tidak ada baunya kan, tidak ada campurannya dan apa lain sebagainya. Tisu dikasih air nggak masalah, yang penting tidak ada campuran parfum ataupun alkohol tadi. Jadi kalau memang mau membeli tisu basah ya beli tisu yang memang murni air, ada loh, dan tidak ada parfumnya, wajib. Ya, karena kita temukan banyak sekali tisu yang berparfum, meskipun dia murni air. Purified misalnya, purified water, tapi kok baunya harum, maka ini tidak bisa mengangkat najis. Jadi kalau anak kecil itu disucikan pakai maka najisnya tidak terangkat meskipun hilang zatnya. Kalau digendong saat sholat berarti menggendong anak dalam kondisi membawa najis dan itu bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun kita percepat. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mertua. Kalau sudah ba'da dukhul, kalau sudah dijimai anaknya, maka haram. Haram untuk dinikahi mertuanya, gitu. Oke, kembali ya. Kalau haram berarti mahram atau batal? Mahram. Kalau mahram membatalkan wudu atau tidak? Nah, kan urutannya batal. Ya, tetapi kecuali kalau habis akad nikah belum dikumpuli persentuhan, maka tetap batal. Karena saat itu kalau seandainya cerai, maka boleh menikahi ibunya. Gitu betul. Boleh menikahi ibunya atau enggak? Boleh kalau belum dikumpuli. Gitu Bu. Jadi kalau mantu anyaran misalnya gitu kita sebut. Kalau baru akad ya, akad belum tidur bareng, belum kumpul bareng, maka tetap itu bukan mahram. Karena apa? Karena itu kalau bersentuhan kalau seandainya suami istrinya itu cerai, maka yang laki-laki yang mantunya boleh menikahi ibu mertuanya karena belum kumpul. Tapi kalau sudah kumpul, maka menjadi mahram. Syaratnya mahram itu, syaratnya mahram. Jadi nyentuh mantu mahram kalau sudah dikumpuli anaknya dengan. Ya. Paham Ibu ya? Alhamdulillah. Jelas ya? Wonten yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Kayaknya sudah jelas nih. Antara nomor nggak paham. Semoga paham ya. Yang penting ini kalau penjelasannya agak panjang karena memang yang dikasih waktu besok pembahasannya sudah berbeda lagi. Dan hari ini kita diminta untuk menuntaskan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan pemahaman soal. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan lagi Ibu, mohon tidak meninggalkan tempat dulu Bu. Ini dihimbau dari DSU nanti ada sesi foto bersama begitu Kak Ida ya. Jadi mohon tidak pulang dulu. Waktunya masih ada, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Bu Haris. Nggak lengkap ya, cuman poin-poinnya saja, nanti jangan bisa catat penjabarannya. Nama sendiri dari keterangan Ustaz. Kalau nggak itu nanti nggak diperhatikan Ustaz. Ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah sungguh-sungguh untuk mencari ilmu Ustaz. Jadi insya Allah diperhatikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustaz Sodiri kemarin, barang siapa yang menghafalkan ilmu yang telah didapat, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum pernah diketahui begitu Ustaz. Dan ternyata hari ini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang selama ini juga belum saya ketahui. Semoga ilmu yang disampaikan dari Ustaz Saiful Bahri tadi sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya dan bagi ibu semua. Sebelumnya mari kita tutup dulu Bu ya, karena ada sesi foto habis ini. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum.